Apa? Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Tenang, jangan pakai emosi, santai. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Ada Habib mabuk, ojo dibenci. Ini Nabi Muhammad. Ini Bani, ini Rasulullah. Kalau sampai yang tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya Allah beras. Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Di screening dulu yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, strata pendidikannya jelas. Apakah dia orang yang strata kualitas sosialnya jelas. Kalau sembarang Habib yang tukang becak itu juga banyak gitu loh. Habib jadi sopir angkot tuh banyak. Jadi lah Habib yang tukang becak yang sampean dengarkan ya sampean bet yang tidak jelas. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Gak ada itu Pak Haji Roma ya. Masa ada orang ngomong yang aneh-aneh kayak begitu? Nggak ada kayak begitu. Ngarang-ngarang aja itu. Ngarang-ngarang aja. Nggak usah cari ketenaran. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Biar saya aja yang menghadapi. Nggak ada. Oh, jadi dikiranya Pak Haji Roma Irama mencari ketenaran. Wah, Pak Haji Roma Irama udah kurang tenar apa ya? Semua orang kayaknya tahu tuh sama Pak Haji Roma Irama. Terus kalau bilang itu fitnah, siapa yang ngomong begitu? Itu fitnah. Jejak digitalnya udah terlalu banyak. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Jejak digital semacam itu sudah terlalu banyak sekali ya mengklaim bahwa golongan mereka lah yang paling suci ya. Kalaupun dari golongan mereka ada yang bermaksiat, sesesat apapun, semenyimpang apapun, itu sudah disucikan sesuci-sucinya, dijamin masuk surga. Padahal teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja bersabda, jika seandainya Fatimah yang berbuat kesalahan, maka aku Rasulullah yang akan menghukumnya. Itu artinya anak langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja itu tidak bisa menghalalkan yang haram, teman-teman. Lalu ada orang di masa sekarang yang ngaku sebagai cucu Nabi, sesesat apapun, semaksiat apapun, merasa suci katanya. Yang mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kita sering banget tuh mendengarkan hal-hal seperti itu dari mereka. Ada yang bilang satu Habib yang bodoh lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Bahkan lebih parahnya lagi, ada juga yang bilang telapak kaki Habib yang kotor, yang ahli narkoba, itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Telapak kaki Habib yang nakal,
Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Inilah yang dikritik oleh Pak Haji Roma Irama, dan ini bukan fitnah karena jejak digitalnya ada. Bahkan karena saking mulianya dari golongan mereka, ada juga yang mengatakan sampai bisa memadamkan api neraka jahanam. Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Terlalu. Sudah mirip suara Pak Haji Roma Irama apa belum tuh? Dan banyak banget jejak digital seperti itu. Masih mau lihat lagi jejak digitalnya? Ada yang lebih parah lagi, katanya bisa ketemu Allah selama satu hari 70 kali, teman-teman. Al Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Apa bedanya sama Mama Gufron? Sama aja sih kayaknya ya. Sama-sama halu juga. Masih ada lagi jejak digital lainnya. Mau lihat lagi? Sudahlah, terlalu banyak ya, nanti durasinya kepanjangan, teman-teman bisa cari sendiri, banyak sekali jejak digital semacam itu. Nah, inilah yang dikritisi oleh Pak Haji Roma Irama. Sebenarnya baik tuh Pak Haji Roma Irama, justru membantu mereka untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik. Dan saya yakin mereka itu saling mengenal satu sama lain. Kalau mereka lihat video-video itu, mereka itu kenal, oh ini orangnya, mungkin punya nomor teleponnya atau nomor WA-nya, bisa dihubungi. Bro, kok kamu gitu ceramahnya, gimana? Makanya saya heran sekali kalau mereka itu teriak-teriak, siapa yang bilang begitu? Mana Habibnya? Siapa yang bilang begitu? Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu, siapa? Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Terlalu. Udah mirip apa belum sama suaranya Pak Haji Roma Irama? Nggak bercanda teman-teman ya. Tenang, tenang. Jangan pakai emosi, santai. Tenang, tenang ya. Kita ini bukan mencari musuh. Kita ini bukan mau bermusuhan, saling membenci satu sama lain. Tidak. Kita ini sama-sama mau membenahi perkara-perkara yang buruk yang memang sudah tersebar ke masyarakat. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat yang awam memiliki akidah bahwa ada orang yang bisa memadamkan api neraka jahanam, itu innalillah. Kasihan orang awam bisa nyembah-nyembah orang itu nanti kan. Wah, ini lebih kuat nih daripada Allah Subhanahu wa taala karena bisa memadamkan api neraka jahanam. Api neraka jahanam itu kan yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bertakdir, berkehendak bahwa adanya api neraka jahanam, tapi bisa dipadamkan oleh satu orang itu. Kan bahaya sekali, teman-teman. Makanya kalau Anda adalah dari kalangan Ba'alawi yang lurus, alhamdulillah. Ayo sama-sama dibenahi ini. Tidak perlu mencari alasan yang mana, siapa yang bilang. Itu jejak digitalnya udah ada, saya yakin mereka pun saling mengenal tuh satu sama lain. Dan satu hal penting yang mau saya sampaikan, semoga teman-teman tidak skip di bagian ini, karena ini penting banget. Dengan adanya perdebatan mengenai nasab ini, teman-teman, jangan sampai kita itu menjadi pembenci keluarga Rasulullah. Bagaimanapun kita sebagai umat Islam, kita itu adalah pecinta keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah sekarang kan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai keluarga Rasulullah, cucu Rasulullah, di tubuh aneh mengalir darah Rasulullah, tapi kelakuannya membawa buruk nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai pecinta keluarga Rasulullah tidak terima, makanya kita kritik. Anda kalau ngaku sebagai cucu Nabi, ya minimal akhlaknya diperbaiki dulu, walaupun Anda nggak mau tes DNA. Setidaknya akhlak dulu aja lah diperbaiki ya. Kalau ada yang tidak sepaham, jangan langsung woi teriak-teriak, woi. Rasulullah itu dulu di zaman Rasulullah ada orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu adalah nabi. Bahkan ada yang menolak dakwahnya Rasulullah sampai melempari batu. Tapi Rasulullah tidak mencaci maki mereka, tidak teriak-teriak, tidak mengancam mereka. Yang dilakukan oleh Rasulullah justru mendoakan kebaikan kepada mereka. Lah Anda tidak diakui sebagai cucu nabi aja udah begitu. Padahal
silsilahnya masih dipertentangkan, tes DNA-nya juga nggak mau. Intinya adalah kami bukan pembenci keluarga Rasulullah, justru kami pecinta keluarga Rasulullah, sehingga kami mengkritik orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi tapi membawa buruk nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.